Dunia penuh dengan tantangan, dengan pergumulan, tapi Yesus kita hidup. Dan karena Yesus hidup, ada hari esok. Katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Nobody knows about the future, but we for sure knows the one who hold our future. Kita nggak tahu semuanya tentang hari depan hidup kita, tapi yang kita tahu, yang pegang hari depan hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu saudara sekalian, betapa pentingnya kita ini sebagai murid-murid Tuhan terus menaruh kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Itu yang jadi modal buat kita. Seorang bisnismen tentunya dia perlu melihat berapa financial keuangan ya yang harus ada dalam akun banknya dijalankan untuk bisnisnya. Buat anak-anak Tuhan saudara sekalian, tentunya bisnismen, hamba Tuhan, murid Tuhan dan semuanya, apa yang perlu ada dalam hati kita, apa yang kita perlu investasikan dalam hati kita. Paulus mengatakan dalam suratannya kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16, can you put my PowerPoint ya. Ini ayat-ayat yang kita dapatkan saudara sekalian di menara doa. Untuk itu menara doa itu sebagai tempat musyawarahnya Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan ya. Saya encourage saudara sekalian, ayo join ya, bisa seminggu sekali join. Ada yang nggak bisa Selasa malam, mungkin saudara pikir kemalaman, tapi ini udah masuk spring, ya udah gelapnya udah mulai agak kelambatan gitu ya. Saudara bisa datang, only 1 jam setengah saudara sekalian ya. Hari Sabtu pagi-pagi ya, bangun lebih pagi jam 7, ayo datang sama-sama di gereja Tuhan. Kita kasih waktu saudara sekalian untuk saudara bisa memberikan kehidupan untuk intimacy hubungan dengan Tuhan. Karena gak ada jalan yang lain saudara sekalian, hanya dengan intimacy yang bisa membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera dan kekuatan Tuhan. Kolose 3:16 di belakang belum dibuka ya. Joe, can you open on the TV too? Ya, so I can like monitor from. Ya, thank you. Ya, let's read it together. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini termasuk satu ayat yang cukup panjang saudara sekalian, tapi saya nggak mau membahas semuanya ya, karena dibahas semuanya akan terlampau panjang. Saya akan bahas kepada kata diam dan juga perkataan Kristus yang tinggal di dalam kita dengan segala kekayaannya. Nah, apa yang saudara rindukan untuk diam di dalam kita? Apa yang Bapak Ibu rindukan untuk diam dalam rumah tangga saudara sekalian? Apa yang kita cari? Orang dunia cari apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Dolar. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Ya, dulu pikir siang malam tunggu panggilan itu cuman sekedar ini aja, kiasan saja. Ternyata rupanya di Amerika juga terjadi, orang tunggu siang malam tunggu panggilan. Ya, kalau nggak pagi dia tunggu siang. Kalau nggak siang dia tunggu malam, kering. Gitu. Kalau nggak tunggu malam dia tunggu pagi-pagi lagi, ya kan? Selalu berharap ada panggilan. Nah, apa yang mau menjadi kekayaan dalam hidup kita?
Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, the first professor di our house is you. The first professor, the first teacher ya di dalam rumah tangga adalah parents, adalah orang tua. How many people depend to teacher in school? Coba bayangkan di sekolah itu cuma berapa jam mereka ada di sekolah. Some people depend kepada guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma setengah jam saudara sekalian. Ya 40 menit. Itu pun sambil angkat tangan. Bu, mau pipis bu. Ya, I wanna go to restroom. Yeah, you just go to restroom. 5 minutes ago. Yeah, I wanna go to restroom. Teachernya bawa ke restroom. Kalau ada another volunteer di ruangannya bisa jagain. Kalau enggak semuanya ikut ke restroom juga. Everybody go to restroom. Ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pengajaran? Untuk itu kekayaan apakah yang perlu ada dalam kita? Ya, ini yang perlu kita pikirkan saudara sekalian. Kenapa banyak manusia yang up and down? Kenapa banyak manusia yang tidak dikuasai hatinya dengan kekayaan firman dalam hatinya? Sehingga saudara sekalian, ketika ada pergumulan dan tantangan, maka dia akan lemah, dia akan so weak, dia akan terjatuh saudara sekalian. Ya, bagus kalau kita diingat-ingatkan, kita sadar saudara sekalian. Ya, seperti hari Jumat atau hari Kamis yang lalu, ya, kita digoncangkan dengan 4,8 magnitude earthquake ya, yang dari New Jersey, tapi di New York yang karena gedungnya tinggi-tinggi mereka goyang. Padahal cuma 4,8 ya, tapi cukup lumayan. Kalau orang sadar ingat, oh iya ya, ini kita diingatkan ya untuk kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Siapa yang ngerasain kemarin 4,8 itu? Ada yang ngerasain? Ya, ada yang ngerasain ya. Wah, ada yang keluar ya. Ibu Moren kemarin cerita dengan semangatnya saudara sekalian. Ya, sampai ada anak di atas goyang-goyang turun ke bawah. Ya, mami what happened? Ya. Bu Moren bilang, wah apa nih gempa bumi dalam bahasa Inggris? No, I don't know, like this you know. Mace cuma goyang, ya. Earthquake, ya. Nggak sempat buka Google kan Mace. Orang so takut semua pada turun saudara sekalian. Itu lantai 3 saudara sekalian, bagaimana yang tinggal di lantai 20, 30, 40, 50. Nah, apa yang diingat saudara sekalian? Yang diingat apa dalam dalam hatinya? Apa yang diingat di dalam mainnya saudara sekalian? Nah, ada banyak orang dikuasai dengan emosinya. Banyak orang dikuasai oleh feelingnya saudara sekalian. Banyak orang memperhatikan apa yang ada di dalam, yang ada di luar, tapi mereka tidak memperhatikan apa yang ada di dalam. Untuk seorang pemain basketball saudara sekalian, maka ketika dia ambil bola ya, maka dia akan memperhatikan tekanan air, udara yang ada di basketball tersebut. Ya, tentunya buat Freddy yang suka main, ya, siapa lagi, Ivan, Matt, dia main, ya, udah mau main lagi dengan kawan-kawan yang lain. Kalau airnya akan kurang di dalam bola tersebut, maka dia akan bilang tolong tambahkan udara, tekanan di dalam bola tersebut, ya. Karena apa? Tentunya nggak akan membal, nggak akan enak saudara sekalian, ya. Ntar lagi 76ers masuk playoff kan, lumayan lah ya.
Dari 3 turun sampai 8, tapi masih masuk playoff juga. Karena Joel Embiid masuk lagi, main lagi. Saudara sekalian, banyak orang memperhatikan apa yang di luarnya. Mungkin di luarnya bagus, tapi begitu dimainkan bolanya udah gak enak, saudara sekalian. Pak Ari main basket, Pak Maswin main basket. Ya, nah kalau nggak main di bawah aja Pak. Kita punya basket di bawah. Ya, 1 menit bisa masukin berapa bola. Latihan sama anak-anak guru sekolah, sama anak-anak sekolah minggu. Iya. Nah, boleh saja kita punya kemarahan, saudara sekalian. Boleh saja kita punya hati yang sedih, emosi yang tidak enak, feeling yang tidak enak. Tetapi ketika kita punya kebenaran firman Tuhan di dalamnya, maka waktu ada tekanan, waktu ada pergumulan, waktu ada masalah, maka dia akan membawa lagi ke atas, saudara sekalian. Dia enggak tergantung kepada feelingnya. Dia enggak tergantung kepada emosinya. How many people in this life hidup bergantung kepada emosinya. Tidaklah salah, tapi kalau kita hanya memperhatikan emosi kita saja, maka itu akan membawa kepada kematian. Karena emosi kita adalah labil, emosi kita bisa tergantung kepada pergumulan, kepada situasi yang di sekeliling kita. Untuk itu Paulus bilang kepada jemaat Kolose, biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Nah, berapa di antara kita yang punya paradigma bahwa firman Tuhan itu sangat kaya, lebih daripada permata, emas, perak, harta dalam dunia ini. Ketika kita menganggap bahwa memang firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas, perak, dan permata, maka kita akan mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amsal 4 ayat yang ke-23. Siapa yang hafal? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Guard your heart. Kalau ada hal yang perlu dikelola dalam hidup ini, kalau ada hal yang paling penting yang kita perlu kelola dari kehidupan ini, Alkitab mengatakan, kelolalah hatimu. Waktu kita bisa mengelola hati kita, maka ketika saudara sekalian menghadapi emosi, sedih, gembira, waktu kita sedang menghadapi tekanan, pergumulan hidup kita, maka itu gak membuat kita ada di posisi yang di bawah, tapi tetap akan membal. Dia akan tetap membal, dia akan tetap membal. Boleh katakan amin? Dia gak akan terus dalam kesedihannya, dia gak akan terus dalam tekanannya, sebab Tuhan selalu ada dalam hatinya dengan kekayaan perkataan firman-Nya tinggal tetap dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Next. The word of God menjadi value, menjadi nilai-nilai kehidupan buat kita semuanya, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan jadi prinsip hidup kita semuanya. Katakan sama-sama, firman Tuhan menjadi prinsip hidup kita. Ya. Nah,
Kalau kita nggak mampu untuk menjaga hati kita, bahasa Inggrisnya guard your heart, jagalah hatimu. Guard itu seperti bodyguard. Ya, bodyguard itu tentunya dilatih dengan otot yang kuat, mampu. Kenapa dikatakan bodyguard? Karena dia sudah dilatih dan dia sudah mampu untuk saudara sekalian menjaga. Misalnya bodyguard di sebuah gedung, ya, apakah cuma tubuhnya aja yang bodyguard, yang gede saudara sekalian? Saya lihat orang-orang kurus juga ada yang jadi satpam juga, ada yang jadi security juga. Bukan cuma badannya gede saja, tapi juga ada hikmat, ada pelatihan, ya. Kalau saudara pergi ke gym saudara sekalian, ya bukan cuma orang-orang yang gede-gede aja yang ada di gym. Oh, yang gede-gede pergi ke gym ya, biar apa? Biar badannya kuat, kurus gitu. Ternyata banyak orang-orang yang kurus juga ada di gym. Karena dia mengerti, dia mau melatih ototnya supaya ototnya menjadi kuat. Kenapa Tuhan bilang jagalah hatimu daripada segala kewaspadaan? Karena hati ini adalah kumpulan daripada segala pikiran. Ada impian di sana, ada perasaan di sana, ada visi-visi yang ditaruh di dalam hatinya ke sana. Kenapa Tuhan bilang jagalah hatimu daripada segala kewaspadaan? Supaya saudara sekalian, hati kita ini bisa selaras dengan hatinya Tuhan. Apa yang kita pikirkan belum tentu itu merupakan pikirannya Tuhan. Apa yang menjadi perasaannya kita belum tentu ada dalam perasaannya Tuhan. Sehingga Paulus berkali-kali berkata kepada jemaatnya, jagalah pikiran dan perasaanmu sama seperti pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu supaya kita semuanya memperkaya diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah perkataan firman Tuhan diam dan tinggal di dalam kita semuanya. Boleh katakan amin? Ya. Saudara sekalian, kita hidup di tengah dunia yang punya value saudara sekalian yang tentunya kalau kita tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan disesatkan oleh dunia ini. Minggu yang lalu, kalau saudara dengarkan doanya Ibu Lindi doa begini. Tuhan, hari ini Joe Biden mengumumkan hari visibilitas LGBTQ. Jangan salah dengan saya. Kita gereja Tuhan mengasihi mereka. Boleh katakan amin? Kita mencintai mereka. Tapi kita rindukan mereka diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. Ya, Adam and Eve. Jadi saudara sekalian, Bu Lindi berdoa, Tuhan tolong bangsa ini, negara ini, ampuni ya Tuhan. Kalau saudara dengarkan sungguh-sungguh, dia nggak umumkan, dia doakan. Ya, dia nggak announce, tapi dia doakan, Tuhan tolong. Sehingga itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya Pak Ari, apakah Joe Biden tidak tahu minggu kemarin itu hari kebangkitan Tuhan Yesus? Pasti tahu, karena penempatan waktunya bukan jauh-jauh hari. Sri Mulyani bilang bahwa APBN 2024 sudah ditetapkan sebelum penentuan paslon. Artinya apa? Sudah ada sebelum ada 01, 02, dan 03. Apa hubungannya sama tadi ya? Hubungannya begini. Paskanya sudah ada. Memang paskanya ini pindah-pindah.
pindah-pindah tanggal tiap tahun. Tapi penempatan waktu yang presiden kita sebutkan itu, dia sudah tahu. Sehingga Greg Laurie mengatakan, saudara sekalian hamba Tuhan dari Los Angeles, ini bentuk penghinaan yang luar biasa. Saya semakin sadar dan tahu bahwa saudara dan saya semuanya, kita diutus ada di Amerika. Bukan untuk cuma cari dolar saja. Tapi kita dikirim ke Amerika untuk berdoa bagi bangsa ini. Boleh katakan amin? Kita diutus untuk menjadi bahagian dengan para pendoa syafaat yang lain. Untuk berdoa, Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan jangan jadikan seperti Sodom dan Gomora. Saya ingat Billy Graham, dia pernah berdoa, Tuhan kalau Engkau nggak hancurkan Amerika, Engkau harus minta maaf sama Sodom dan Gomora. Karena kebejatan Amerika sudah sama dengan apa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Saya dan saudara semuanya diutus untuk membangun value, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan juga dalam hidup anak-anak kita. Kalau bukan kita yang memberikan value, nilai kekristenan, nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, sopo lagi, bilang kiri kanan siapa lagi. Di gereja cuma setengah jam, di sekolah saudara sekalian berapa jam? 7 jam, 8 jam, ya. Paling banyak itu ada di rumah. Sehingga jadikan firman Tuhan menjadi prinsip hidup kita. Waktu Sabtu kemarin dalam doa pagi, saya sampaikan kepada teman-teman di pendoa hari Sabtu yang datang. Salah satu value ini yang paling kecil saja. Ya, vacation penting gak saudara sekalian? Vacation penting. Wah, yang sering vacation bilang penting. Penting vacation. Tapi kalau kita vacation melupakan Tuhan, penting apa tidak vacationnya? Anak-anak kita bilang begini, kenapa lu gak ambil vacation hari kerja? Kenapa kau harus ambil vacationnya hari Minggu? Kenapa diem? Karena hari Minggu kita gak kerja. Tapi di mana ayat yang berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sehingga anak-anak kita bilang begini nanti udah gede, ayo kita vacation hari Minggu gak apa-apa gak ke gereja. Kalau lagi vacation, ambil waktu hari Minggu itu bangun pagi-pagi berdoa di hotel. Baca firman Tuhan, bikin ibadah di hotel saudara sekalian. Itu nilai itu, ini salah satu yang kecil saya yang saya ambil, nilai yang paling kecil, value. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 1 Korintus Ibrani 10:25, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Penting vacation dengan keluarga, sharing. Jangan lagi waktu vacation gadgetnya dipakai semuanya, bawa gadget semuanya main gadget. Ya sama aja, nggak usah pergi jauh-jauh. Ya pergi aja ke FDR Park kalau mau jalan-jalan, makan di luar, ya kan? Dari rumah masak-masak bawa tikar, makan di luar di FDR Park. Pakai tikar tidur duduk-duduk di luar, itu kan udah makan di luar. Ya kan? Kalau nggak mau masak belilah di Pendawa. Ya, di mana lagi beli makan bawa makan di luar. Jangan ada gadget. Ngobrol sama keluarga, itu nilai. Bicarakan kebenaran firman Tuhan juga dalam vacation kita. Ada yang bilang begini, oh vacation Pak, ini vacation, jangan ngomong-ngomong tentang Tuhan di vacation. Loh, ini nilai yang kita nggak bangun dari waktu kecil. Sehingga mereka berkata kalau vacation itu jangan ngomong-ngomong tentang firman Tuhan. Kalau lagi vacation gak usah nyanyi-nyanyi firman, nyanyi memuji Tuhan. Justru waktu vacation kita sedang membangun keluarga untuk semakin kuat. Dan membangun hidup dengan Tuhan semakin kuat. Yang mengerti katakan amin. Itu adalah nilai, value yang kita bangun sama-sama saudara sekalian. Next. Ya. Nah,
value yang kita bangun saudara sekalian, ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah otoritas. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah otoritas, fondasi dari segalanya. Yang kedua, ada authentic worship, penyembahan dalam rumah kita. Ini value, nilai saudara sekalian, keintiman. Ya, sehingga anak-anak diajak beribadah bersama-sama. Ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Ya, sejak pandemi gereja agak susah untuk mengembalikan kembali umat Tuhan. Ayo beribadah, masih ada aja yang suka online saudara sekalian. Tetapi authentic worship itu di dalamnya, ya, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, nilainya adalah mission. Spirit empower mission. Ini ditanamkan. Kerja. Itu bukan cuma buat diri kita, buat me, myself, mine. Me, myself, mine. This is for me. Tapi nilainya adalah ada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang kita perlu ulurkan tangan kita. Ini sebuah nilai misi dalam hidup kita. Sehingga saudara sekalian kita punya persembahan misi sebulan sekali. Ya, kita juga menabur untuk 20 anak sekolah yang kita tabur, kita biayai setiap sebulan sekali saudara sekalian. Ya, bersama-sama dengan IBC yang lain, yaitu orang tua asuh. Kita juga ikut membangun gereja, ya, waktu COVID kemarin di Papua. Ya, ada 2 gereja yang kita bangun saudara sekalian. Kita membantu juga hamba-hamba Tuhan di Lampung waktu COVID, ya. Saudara ingat ada berapa ratus hamba-hamba Tuhan yang kita kasih setiap bulan waktu itu. Karena mereka nggak punya gereja, nggak ada kolekte, hamba-hamba Tuhan dapat dari mana? Itu mission dari gereja. Minggu lalu kebaktian sore kita kumpulkan misi kita sama-sama untuk kasih pelayanan di penjara buat Pak Maringka. Karena 33 tahun melayani saudara sekalian di penjara itu nggak gampang. Ya, nggak banyak orang yang mau tabur saudara sekalian. Kita tabur misi dari gereja minggu sore kemarin. Ya, dan inilah value nilai saudara sekalian. Yang keempat, a culture of prayer and faith. Berdoa. Sehingga saudara sekalian, ketika anak-anak kita minta segala sesuatu, kita nggak cuma kasih, beri. Tapi kita ajar mereka berdoa. Kita ajar mereka berdoa makan. Kita ajar mereka berdoa untuk pergi sekolah. Nilai kehidupan di dalam doa. A culture of prayer and faith. Iman dan doa. Yang selanjutnya adalah biblical community. Ini nilai mengajar anak-anak kita untuk punya komunitas yang biblical. Gaul banyak saudara sekalian, tapi bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang bisa membangun roh kita, membangun spirit kita. Ya, kita bersyukur sama Tuhan, gereja menjadi second home saudara sekalian. Ya, kemarin ketemu dengan seorang bilang, wah, Costco jadi second home-nya katanya. Seminggu sekali ke Costco. Siapa yang Walmart dari second home-nya? Hari-hari ketemu di Walmart. Di Walmart atau Shoprite. Ya. Tapi kita bersyukur gereja jadi second home saudara sekalian. Ya. Kita beli meja biliar, ya, beli pingpong, anak-anak malam-malam datang, bahkan mereka malam-malam bikin Bible study saudara sekalian. Ya. Kita support anak-anak kita. Ya, puji Tuhan, mereka yang tadinya nggak kerja, mereka kerja saudara sekalian. Mereka memberikan persembahan, perpuluhan ke rumah Tuhan, udah belajar nilai-nilai biblical di sana. Ya,
Tengah-tengah malam mereka habis kerja, saudara sekalian datang ke gereja main pingpong, main biliar, mereka nyanyi, belajar firman Tuhan ya. Terus kita support anak-anak kita, mereka memiliki biblical komunitas dalam gereja Tuhan. Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Minggu lalu mereka ada revival Easter, saudara sekalian. Ya, saya banyak peluk anak-anak dengan tangisan karena mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka dilawat, saudara sekalian, dalam kebaktian English service minggu yang lalu. Memang mostly yang datang English service itu adalah kebanyakan anak-anak, saudara sekalian. Tapi gak menutup kemungkinan orang-orang tua juga saudara datang sama-sama untuk belajar bahasa Inggris. Saya peluk satu persatu saudara sekalian, dan saya peluk dengan kasih Tuhan. Generasi yang biblical saudara sekalian. Generasi Jeremia yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Boleh katakan amin? Next. Pertanyaannya saudara sekalian. Do you follow your faith or your feelings? Apakah saudara follow kepada iman atau kepada perasaan kita? Kalau wanita selalu berkata, saya rasa. Sedangkan pria bilang, rasa terus gitu ya. Karena kebanyakan taruh garam, kebanyakan taruh merica, ya. Jadi ibu-ibu selalu bilang, saya rasa. Tapi kalau saya rasa terus tanpa sebuah iman, ya, feelings without faith, that's dangerous. Feelings without faith itu seperti kereta api tanpa lokomotif. Ya. Saudara sekalian, lokomotifnya adalah iman yang akan mengarahkan, menjalankan, ya. It is impossible to exaggerate the importance of faith in the very word of God. Feeling follow faith. Harusnya perasaan itu mengikuti iman. Dan faith follow, ada kenyataan saudara sekalian. Itu dikatakan ya, yaitu faktanya berisi dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Paulus bilang begini, biarlah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya. Sebab kita mau base kepada iman kita yang teguh kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Ya. Saudara sekalian, sehingga next, iman itu bukanlah sebuah feeling. It is a choice untuk percaya kepada Tuhan. To trust God, even when the road ahead seems uncertain. Iman itu adalah tetap percaya walaupun jalannya itu tidak kelihatan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Hari-hari ini perjalanannya nggak kelihatan, tiba-tiba terjadi. Kemarin saya bicara di pendoa Malaya ketiga ayat yang pertama, tiba-tiba terjadi. Coba kalau tiba-tiba yang terjadi bukan 4,8 goncangannya, tapi yang terjadi 6, atau 7, kira-kira bisa buat ini gak saudara sekalian? Datang sama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi gak? Ini baru 4,8, baru begini-begini. Kalau udah 7 bagaimana itu? Begini-begini sambil berteriak-berteriak, sambil nangis-nangis saudara sekalian. Iya. Nah, yang terjadi itu adalah tiba-tiba. Tapi yang tiba-tiba itu terjadi nggak akan menggoncangkan kita. Mungkin menggoncangkan seketika saja, sebentar saja. Sebab apa? Ada kekayaan firman Tuhan yang ada dalam kita semuanya. Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Next, the word of God is the key, strong faith. Untuk itu, bagaimana bisa keep control emosi kita, emosi marah kita, emosi sedih kita, saudara sekalian,
emosi ketakutan kita. Ya, saya mau tanya, Pak Abeng, takut itu penting gak, saudara Pak Abeng? Bisa penting, bisa tidak. Pentingnya bagaimana, Pak Abeng? Contohnya. Kalau orang udah nggak takut sama polisi lagi, ya. Kalau orang nggak takut berbuat kejahatan lagi, sekarang di California kalau mau curi seorang sekarang di bawah 1.000 nggak di penjara. Mau mencuri di bawah 1.000 dibebaskan. Jadi kalau mau curi dia hitung-hitung dulu pakai kalkulator. Udah seceng belum ya? Udah seceng belum ya? Kalau lebih dari seceng gue di penjara nih. Ya, hati-hati. Ya, itu nilai yang ada di sana saudara sekalian. Ya, kalau mencuri di bawah 1.000 nggak apa-apa. Nah, kira-kira kalau saudara sekalian, seringkali kita ini punya rasa bersalah. Benar Pak Ari? Kira-kira rasa bersalah itu ada faedahnya atau nggak ada faedahnya? Semua emosi itu ada faedahnya. Cuma kalau takut itu dibawa rasa ketakutan, tenggelam dalam ketakutan, nah itu yang berbahaya. Rasa bersalah itu penting. Kalau kita nggak punya rasa bersalah, kita nggak bisa introspeksi, betul. Kita nggak datang sama Tuhan, Tuhan aku ini salah Tuhan. Coba udah ngambil bini orang nggak punya rasa bersalah. Udah ngambil lakinya orang nggak punya rasa bersalah. Kalau kita udah nggak punya rasa bersalah itu berbahaya. Tapi kalau kita larut dalam rasa bersalah, saudara sekalian, itu juga berbahaya. Untuk itu keep control your emotion dengan the word of God. Strong faith, strong kebenaran firman Tuhan dalam kita semuanya. Boleh katakan amin? Next, ya. Nah, ini dia. Ada yang berkata seperti gini, kita bahas sama-sama 1, 2, 3. Perasaan itu kita pergi, mereka tidak boleh duduk di kursi pengemudi atau kita harus melindungi mereka setiap waktu dan ada yang ngerti saudara sekalian? Kita pergi vacation, ada yang anaknya taruh di pengemudi, artinya dia ngedrive. Kalau anak kita yang ngedrive yang umurnya di bawah umur, ya kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya. Tapi apakah kita juga taruh anak kita itu di bagasi? Ada. Kemarin kita pergi ke Costco, tiba-tiba ya ada di satu mobil saudara sekalian orang tua yang ninggalin anaknya. Mungkin dia pikir dia cuman grab something cepet-cepet balik lagi. Sehingga Bu Lindi lagi jalan, ini mobilnya di sini, Bu Lindi lewat sini kebetulan dengan mobil yang anaknya ada di dalam. Sehingga langsung ditanya, kamu ininya orang tuanya? Karena ternyata yang di dalam mobil itu adalah Asian people. Be careful, be careful. Katakan kiri kanan, be careful. Ya, langsung ditelepon saudara sekalian. Ya, jangan tinggalkan anak. Ya, di dalam mobil kecuali Andrew. Kecuali Annabel. Ya. Lando. Ya. Saudara sekalian. Nah, kita nggak taruh dia di trunk. Tapi kita juga harus mendengarkan anak-anak itu, peduli kepada mereka, melindungi mereka setiap waktu. Boleh katakan amin? Nah, perasaan tuh seperti gitu. Jangan taruh perasaan untuk mengemudi
hidup kita. Tapi juga nggak seperti kaum pria yang berkata, udah nggak usah ada perasaan, udah nggak usah dipikirin. Seringkali kan gitu, bapak-bapak ngomong sama ibu-ibu enak aja. Udah sih nggak usah dipikirin, udah sih nggak usah dirasakan. Seringkali begitu. Artinya you put your feeling on the trunk, but you cannot put also to drive your life. Follow feeling. Tapi kita harus jaga perasaan itu. Kita harus melindungi feelings kita. Kalau enggak ini bisa bahaya. Katakan bisa bahaya. Kalau kita marah terus, kalau kita sedih terus, kalau kita rasa bersalah terus, itu sangat bahaya. Ada orang yang sakit bukan karena penyakitnya, karena rasa bersalah dalam dirinya. Ada orang-orang yang gak bisa growing imannya karena apa? Tersinggung terus. Bilang kiri kanan, ada yang tersinggung? Kalau saudara tersinggung, ungkapkan, ngomong. Karena orang lain pun gak tahu. Kadang-kadang, even kadang-kadang istrimu gak tahu. Jangan anggap suamimu itu dukun yang tahu segala sesuatu. Kalau engkau gak ngomong, pemimpinmu juga gak tahu. Bicarakan, itu namanya keluarga, family. Tadi pagi Freddy udah kirim lagu ya apa lagunya tadi? Yang nyanyi itu adalah yang juara X Factor ya, Peter Holly ya. Bergandengan, hari ini kurasa bahagia ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama family semua. Saudara sekalian, kalau kita nggak lindungi, kalau kita nggak jaga hati kita dari ketersinggungan, kekhawatiran, kebimbangan, ini bisa bahaya. Ya, untuk itu yang kita perlu sadar saudara sekalian. Next, saya akhiri. Bagaimana sih kita bisa menjaga? Kok jadi begitu ya di LED-nya, jadi berantakan. Padahal di sini saya enggak. Bagaimana perkataan Kristus bisa tinggal tetap? Yang pertama, saya kasih tip. Kita perlu ingat kebenaran firman Tuhan. Katakan ingat-ingat. Katakan ingat-ingat. Yang pertama, kalau kita ingat firman Tuhan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia akan membantu Anda melawan godaan. Kalau liatin Pak Maringka minggu lalu, wah itu Alkitab berjalan ya. Quote firman Tuhan, quote firman Tuhan, quote firman Tuhan. Nah kemarin kita hari Selasa Bu Lindi kasih ini kita. Ayo siapa yang tahu bukunya, chapternya, pasalnya 3 ayat yang ke-16. Ya, pasti udah tahu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Habis itu apa lagi Yohanes 3:16? Ada yang ingat lagi? Apa Pak Beng? Oh ini Kolose 3:16. Biarlah perkataan Kristus tinggal diam dengan segala kekayaannya dalam kamu. Udah 2. Apalagi yang 3:16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Udah 3. Yang 3:16 apa lagi ayo? Itu yang paling selalu. Amsal 3 ayat 16 apa? Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan. Udah 4. Ayo yang kelima apa? Tadi udah 2 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Agunglah rahasia ibadah kita. Ayo yang 3:16 apa lagi? Udah 5 nih. Apa? 1 Korintus 3 ayat 16. Apa itu? Tidak tahukah kamu adalah bait Allah, rumah kediaman Allah. 3:16 apalagi udah 6, 7.
Wahyu 3 ayat 16. Karena kamu itu suam-suam kuku. Tidak panas, tidak. Maka aku akan muntahkan. Ada lagi? Udah 7. Tuh Wahyu 3:16. Ayo, apa lagi? Tadi udah 2 Timotius 3:16. 1 Timotius 3:16. Apa tuh 1 Timotius 3:16? Ayo. 1 Timotius 3:16 apa? Ayo coba buka. Oh tadi udah ya. Semua rahasia ibadah. Ya kan. Nah 2 Korintus 3:16. 1 Korintus 3:16 bait Allah. 2 Korintus 3:16 apa? Hati seorang telah berbalik terhadap Tuhan, maka selubungnya akan dibukakan. Udah 8 itu saudara sekalian. Nah yang pertama dikatakan ia akan membantu Anda melawan godaan. Yang kedua kita bahas 1, 2, 3. Membuat keputusan yang bijak. Kita tahu ada firman Tuhan, keputusan-keputusan kita akan menjadi bijak. Yang ketiga apa? Mengatasi stres itu jangan minum Panadol. Stres itu jangan minum Tylenol. Stres itu adalah obatnya firman Tuhan. Bilang kiri kanan, firman Tuhan. Amin. Yang keempat apa? Membangun kepercayaan diri. Ada orang bilang, oh banyak uang. Enggak salah. Punya mobil enggak salah. Pakai baju yang baik enggak salah. Tapi yang paling penting bagaimana bisa membangun kepercayaan sendiri, self confidence, yaitu dengan perkataan Kristus yang tinggal dalam kita. Yang kelima, sama-sama memberikan nasihat yang baik. Yang keenam, menikmati kekayaan perkataan Kristus yang ketujuh, Anda dapat berbagi iman. Ini dia saudara sekalian. Bagi-bagi doi penting saudara sekalian. Tapi kalau misalnya Anda ada doi, bagi-bagi apa? Paling penting bagi-bagi share firman kepada kawan. Di pabrik itu firman Tuhan itu powerful. Ketika kita bagikan, orang lain dikuatkan. Punyakah kita firman Tuhan saudara sekalian? Kadang-kala orang gak perlu uang kita. Kadang-kala orang gak perlu kekayaan kita. Yang dia perlukan adalah kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Kemarin pagi Susan berdoa, Tuhan biarlah kami jadi jawaban yang paling tepat di waktu yang tepat. Saya berdoa supaya jemaat IBC semuanya jadi berkat bagi sharing firman Tuhan kepada orang lain. Ya, next, yang terakhir. Nah, daya ingat itu seperti otot saudara sekalian. Ya. Saya kemarin ketemu teman di Ohio bilangin, saya bilang kamu kurus sekali. 2 minggu lalu, iya Pak, kita mesti angkat Pak. Nggak usah berat-berat Pak, yang penting banyaknya. Ya bro, Januar. Wah anak-anak kita sekarang di Fusion. $100 berdua 50-50 gitu. Mereka tiap malam melatih otot saudara sekalian. Supaya otot ini semakin lebih kuat. Nah, daya ingat itu seperti itu juga. Daya ingat yang kuat membuat menghafal ayat-ayat Alkitab menjadi lebih mudah. Saudara sekalian. Nah, caranya bagaimana? Ini tipnya. Mulailah 1 minggu 1 ayat yang menyentuh Anda. Dari bacaan apa saja, renungan, saudara sekalian, ya itu seminggu sekali saya kirim renungan, ya saudara bisa hafalin 1 ayat, ambil 1 ayat, kita hafalkan, lalu tuliskan pada selembar kartu kecil. Ingat waktu sekolah dulu ditulis, ini cara saya juga dulu, ya. Ditulis di kartu kecil, taruh di kantong. Baca tiap hari, mulai hafalkan.
Kemudian mulai renungkan ayat-ayat itu. Kenapa ya Tuhan bicara carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya ya. Dalam Matius 6 ayat 33. Kenapa ya Tuhan berkata, aku mengetok pintu di muka, aku mengetok pintumu. Ya, jikalau ada orang yang membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya. Mulai renungkan, mulai tanya, kenapa ya Tuhan kau mengetok pintu ya? Ya, kenapa Tuhan nggak langsung masuk aja dobrak hatiku ya? Kenapa dia harus ketok ya? Oh, Tuhan itu Tuhan yang sopan ya. Tuhan itu Tuhan yang punya etika ya. Tuhan itu kalau kita nggak buka, dia nggak akan langsung masuk. Sudah mulai bertanya, itu yang namanya renungkan. Itu namanya meditasi, merenungkan. Setelah kita baca, hafal, direnungkan. Dan itu menjadi kekuatan buat kita semuanya. Boleh katakan amin? Yang terakhir, setelah kita mengingat firman Tuhan, yang terakhir, kita percaya kepada firman-Nya. Katakan sama-sama, percaya kepada firman-Nya. Kasih di G. Perjuangkan perasaan kita untuk apa? Belajar percaya apa yang? Yuk, sama-sama baca. 1, 2, 3, perjuangkan. Nah, seringkali gini, perasaan kita di sini. Nah, bagaimana? Ini Tuhan, saudara sekalian. Kadang-kadang saudara sekalian, kita turunkan Tuhan dengan perasaan kita. Ini perasaan kita di sini. Kita turunkan standarnya. Kita turunkan value-nya. Kita turunkan nilainya. Tapi biarlah kita punya perasaan, kita naikkan dengan apa yang menjadi perasaan dan pikiran standar value-nya Tuhan. Boleh katakan amin? Jangan diturunkan standarnya Tuhan. Untuk itu firman Tuhan yang menjadi kekayaannya tinggal di dalam kita. Sehingga perasaan kita saudara sekalian menyamakan dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Ketika saudara sedih, ketika saudara takut, ketika saudara gentar, itu semuanya ada memang Tuhan yang ciptakan. Tuhan ciptakan feeling, siapa yang kasih ada takut, ada sedih, itu Tuhan yang buat. Tuhan yang buat dalam kita. Tapi Tuhan mau kita belajar percaya kepada perkataan firman Tuhan. Tapi kita nggak bisa percaya karena kita nggak tahu. Kita nggak punya investasi firman dalam kita. Doa saya supaya setiap kita semuanya mulai saat ini, yuk kita investasikan firman Tuhan di dalam kita. Minimal seminggu sekali hafal ayat Alkitab ya. 1 minggu yang udah bisa seminggu sekali nambahin 2 ayat saudara sekalian. Bu Lindi selalu jadi barometer. Bu Lindi selalu nanya, ayat apa hari ini? Yuk suami istri juga begitu. Selalu kalau ntar lagi masak sama-sama kayak kemarin. Han, ayat apa minggu ini? Ayat apa yang dihafal? Orang tua ke anak perlu. Anak ke orang tua, suami ke istri. Saling mengingatkan. Gak cuma kita udah ngumpulin duit berapa ya minggu ini ya. Kita berapa jam ya kerjonya ya. Itu ada di Konbank. Ya itu ada di paycheck kita. Ada di envelope yang dapatnya cash. Yuk kita saling ngecek apakah firman Tuhan ada dalam minggu ini. Tinggal dalam kekayaan buat kita. Boleh katakan amin.